kelompok 2 sejarah akan mempresentasikan materi yang berjudul pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dahulu. Saya Alfira Oktaviva dari absen 11. Saya Tasya Mantovanda Pratama dari absen 20. Saya Billy Harimintang dari absen 7. Nah, Jepang datang dengan membawa slogan sebagai saudara tua bangsa Asia dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Di balik janji tersebut, terdapat berbagai kebijakan yang justru menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, untuk latar belakangnya, pendudukan Jepang di Indonesia terjadi selama Perang Dunia Kedua. Jepang membutuhkan sumber daya alam seperti minyak bumi, karet, dan bahan mentah lainnya untuk mendukung kebutuhan perang. Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga menjadi target Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang hingga tahun 1945. Nah, tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini, yang pertama, tokoh penting dari Jepang, yang pertama itu adalah Hitoshi Imamura, yang kedua Kuniaki Koiso, dan yang ketiga adalah Kumakichi Harada. Untuk tokoh penting dari Indonesia, terdapat Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan Sultan Syahrir. Keempat tokoh tersebut dikenal sebagai empat serangkai. Wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Jawa dan Madura dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang atau Rikugun. Pusat pemerintahan di Jakarta. 2. Sumatera dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang. Pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua dipimpin oleh Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Pusat pemerintahan di Makassar. Kebijakan Jepang di Indonesia adalah nomor 1, bidang politik, melarang semua organisasi politik peninggalan Belanda, menanamkan propaganda Jepang sebagai saudara tua, membentuk organisasi gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa PPKI, PUPKI, dan PKI. 2. Bidang ekonomi, menerapkan ekonomi perang, hasil pertanian harus diserahkan kepada Jepang. Rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu. Pengawasan ketat terhadap produksi dan distribusi barang. Nomor 3. Bidang sosial, wajib melakukan sekerei atau membungkuk ke arah Tokyo. Penggunaan bahasa Belanda dilarang, bahasa Indonesia lebih banyak digunakan. 4. Bidang militer, Jepang membentuk organisasi semi militer dan militer. Semi militer, Seimendan, Kaibudan, Kijinkai, Gakukotai. Militer, Beiru, Peta atau pembela tanah air. Dampak pendudukan Jepang. Dampak positif. 1. Bidang politik. Tumbuhnya semangat nasionalisme, persiapan kemerdekaan melalui BPU, PKI, dan PPKI. 2. Bidang pendidikan. Bahasa Indonesia semakin berkembang, kesempatan pendidikan lebih terbuka dibanding masa Belanda. 3. Bidang militer. Rakyat memperoleh latihan militer menjadi bekal pembentukan TNI setelah kemerdekaan. Dampak negatif. 1. Bidang ekonomi. Kemiskinan meningkat, kelangkaan bahan makanan, inflasi tinggi. 2. Bidang sosial. Banyak rakyat menderita, terjadi kerja paksa pramuka, banyak korban kelaparan dan penyakit.
Tiga, bidang politik. Tidak ada kebebasan berpendapat, pengawasan dan hukuman sangat ketat. Perlawanan terhadap Jepang, perlawanan terbuka. Satu, perlawanan peta di Blitar 1945, dipimpin oleh Supriyadi. Tujuan, menentang kekejaman Jepang terhadap rakyat. Dua, perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tiga, perlawanan Singaparna Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Empat, perlawanan di Indramayu dilakukan oleh para petani yang menolak penyerahan hasil panen pada Jepang. Perlawanan bawah tanah dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Syahir Ahmad Subarjo. Mereka melakukan penyebaran informasi rahasia menentang propaganda Jepang, menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Akhir pendidikan Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Akibatnya Jepang mengalami kekalahan besar dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 11 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan dan memberikan beberapa dampak positif, seperti berkembangnya nasionalisme serta pelatihan militer, pendudukan ini juga menimbulkan penderitaan besar melalui kerja paksa Romusa, eksploitasi ekonomi, dan penindasan rakyat. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 menjadi jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikianlah pemaparan kami mengenai pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Mohon maaf, pada presentasi kali ini kami tidak dapat membawa media mading 3D kami dikarenakan media kami sudah usang. Ya, sudah usang. Nah, dari pembahasan ini telah kami sampaikan, kita dapat memahami bahwa pendudukan Jepang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.